teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Pio akan memberikan pemaparan dan edukasi mengenai suppositoria. Namun sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan saya Juvita Liswalo, kemudian ada rekan-rekan saya. Saya Felani Amalia. Saya Cindy Octaviana Putri. Saya Widya. Dan saya Michelle Naomi. Baik, kemudian saya persilakan Cindy untuk share screen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu suppositoria? Jadi suppositoria itu merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot yang umumnya 3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Bentuknya itu torpedo yang dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh. Dan efek yang ditimbulkan adalah efek sistemik atau lokal. Baik, lalu bagaimana sih kita mendapatkan suppositoria ini? Kita harus mendapatkan suppositoria ini pada tempat-tempat konter kesehatan yang resmi seperti apotek, rumah sakit, dan puskesmas. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan suppositoria ini? Yang pertama, kita pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan. Kemudian, jika suppositoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan. Salah satu caranya adalah dengan memegang pada aliran air dingin, seperti yang tercantum pada gambar. Kemudian setelah agak keras, keluarkan dari kemasan. Selanjutnya, buka pembungkus obat dan jangan dibuka jika suppositoria terlalu lunak. Kemudian lembabkan suppositoria dengan sedikit air dingin. Selanjutnya boleh turun. Nah, kemudian berbaringlah dengan posisi miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut. Masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Setelah itu tetap berbaring selama beberapa menit. Selanjutnya cuci tangan kembali dan usahakan untuk tidak buang air besar selama 1 jam. Nah, jika teman-teman sudah memiliki suppositoria ini, selanjutnya teman-teman pasti bertanya-tanya gimana sih cara nyimpennya, apakah ada cara khusus untuk nyimpennya. Nah, teman-teman tenang saja, kalau teman-teman punya kotak obat di rumah, teman-teman bisa menyimpannya pada wadah atau tempat sejuk saja, tempat kering dan terlindung dari cahaya. Selanjutnya, untuk membuang obat ini jika masih tersisa dan tidak teman-teman gunakan jika memiliki gejala-gejala tersebut, teman-teman bisa membiarkan terlebih dahulu suppo ini di suhu ruang dengan membuka kemasannya. Setelah meleleh dan berbentuk cair, teman-teman dengan mudah bisa dapat membuang ke saluran air. Seperti itu. Lalu tips ketika teman-teman sedang menggunakan suppositoria ini, yang pertama, hindari gerakan berlebih selama 60 menit setelah menggunakan suppositoria ini. Lalu jangan menggunakan vaselin untuk melumasi suppositoria karena vaselin tersebut bisa menghambat pelunakan suppositoria. Cukup gunakan air untuk melumasinya sebelum digunakan. Lalu seperti yang telah dipaparkan tadi, simpan suppositoria bisa juga pada lemari es atau tempat yang sejuk agar tidak meleleh pada suhu ruangan. Selanjutnya, potong kuku sebelum memasukkan suppositoria untuk mencegah luka dan goresan. Atau teman-teman bisa menggunakan sarung tangan lateks. Selanjutnya yaitu dorong suppositoria sekitar 1 inci ke dalam rektum untuk memastikan obat tersebut masuk pada rektum secara sempurna. Lalu hindari dosis yang hilang, maksudnya yaitu tidak masuk sepenuhnya atau tergores karena kuku, karena dosis yang terlewat dapat mengurangi aktivitas dari pengobatan. Nah, sekian pemaparan edukasi mengenai penggunaan suppositoria yang dapat kelompok kami sampaikan, dan terima kasih.